Halo semua, kembali lagi di channel Blian Tutorial. Ya, teman-teman, kali ini saya akan membahas mungkin sesuatu yang judulnya agak aneh ya, agak ekstrim. Tetapi ini saya bahas berdasarkan fakta nanti. Nah, ini saya mendapat pertanyaan yang cukup aneh dan cukup seru ya, mengenai cara merusak channel orang lain. Nah, jawabannya adalah memang apakah bisa kita merusak channel orang lain? Jawabannya bisa. Tetapi ingat, tidak semua channel YouTube bisa dirusak. Jadi buat teman-teman jangan khawatir ya. Jadi jawabannya bisa, tapi tidak semua channel bisa dirusak seperti itu ya. Supaya ini tidak gagal paham. Nah teman-teman, kira-kira pertanyaannya tadi seperti ini ya. Jadi ini buat teman-teman supaya nanti tidak tidak gagal paham lagi ya. Ini ya, ini komentarnya ya. Maaf. Ya udah ketimpa ya, karena komentarnya banyak ya. Belum saya balas ya, sengaja emang belum saya balas supaya kelihatan di sini. Nah ini ya teman-teman, Blian mau tanya di luar topik, kalau beli jam tayang bikin channel YouTube channel rusak, gimana kalau channel besar seperti Deddy Corbuzier kita tembak pakai beli jam tayang, apakah bisa rusak? Maksudnya apakah channelnya bisa rusak? Nah ini ya, supaya teman-teman tidak gagal paham, ini saya akan kasih penjelasan ya. Ya, di video saya yang terdahulu saya menyarankan jangan membeli jam tayang supaya channel tidak rusak. Itu apa maksudnya? Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman pamannya punya 1000 jam tayang alami ya. Nah, ini 1000 jam. Terus teman-teman belikan 3000 jam tayang. Tujuannya supaya cepat monet. Ini berarti kan kalau digabung ini kan 100% ya. 100%. Jadi ini 25%, yang ini 75%. Jadi teman-teman sudah punya jam tayang yang teracak ini sebanyak 75%. Dan ini juga pasti adalah sebuah channel yang belum tentu rame ya. Kalau rame nggak mungkin mereka beli jam tayang ya. Intinya ini 75% ini udah teracak. Kenapa? Ini penjelasan teman-teman. Jadi buat yang beli jam tayang terlalu banyak. Nah, orang yang menjual jam tayang sebelumnya itu kan pasti orang lain juga yang membeli jam tayang ya. Yang membeli jam tayang itu adalah channel-channel kecil juga. Sebelumnya ada yang beli, nggak mungkin channel yang besar beli jam tayang ya. Channel kecil juga. Jadi teman-teman, rekomendasi kalian akan terkait dengan si channel kecil tadi. Jadi videomu akan direkomendasikan, jadi secara algoritma ya, videomu akan direkomendasikan ke channel yang ya akun yang nonton sebelumnya dan sesudah ya. Jadi sesudahnya nanti juga pasti channel kecil yang beli. Jadi 75% videomu akan direkomendasikan ke channel kecil yang sama-sama beli jam tayang, dan channel kecil itu juga belum punya penonton aktif. Jadi tentunya channelmu akan udah diacak, terus rekomendasi nggak ada, terus yang ngeklik nggak ada, rekomendasi terhenti. Jadi dipastikan channel bakalan jalan di tempat. Tapi beda kasus ya ini ya, ini kasus yang kedua. Ya, ini umpamanya punya jam tayang berapa ya, 3000 umpamanya. Ini beli jam tayang 1000. Nah ini umpamanya 3000 ini dalam waktu 1 bulan udah punya 3000 jam tayang ya, supaya cepat monet beli lagi 1000. Ini berarti jam tayang alami 75%. Yang belinya 25% ya. Ini masih mending teman. Ini kemungkinan masih bisa jalan karena yang diacak cuman 25%. Jadi yang buat teman-teman yang bilang channel rusak bisa beli jam tayang, bisa. Mungkin teman-teman punya teman yang baru membuat channel ya, punya jam tayang baru 1000, teman-teman tembak dengan 3000 jam tayang, otomatis rekomendasinya akan acak-acakan. Tetapi kalau yang ini udah punya 3000 jam tayang, terus teman-teman tembak lagi 1000 beliin jam tayang, nggak rusak. Ini kan cuma sedikit, jadi yang 75% masih rekomendasi alami. Nah, jadi pertanyaan tadi, bagaimana kalau channelnya Deddy Corbuzier kita tembak dengan jam tayang? Teman-teman bisa bayangkan ya, channel Deddy Corbuzier itu menghasilkan jam tayang mungkin ribuan mungkin jutaan jam, ratusan ribu jam tayang ya per bulan ya. Teman-teman tembak dengan 3000 ya nggak kerasan, 0,0001% nggak bakalan rusak teman-teman, nggak bisa ya. Dia channel yang udah penontonnya sebesar itu, teman-teman mau belikan 100.000 jam tayang mungkin berapa ratus juta atau berapa miliar, tetap nggak bakalan rusak karena dia punya rekomendasi yang alami itu banyak. Jadi yang banyak punya rekomendasi seperti channel saya, teman-teman mungkin tembak dengan 10.000 jam tayang, sedangkan saya 1 bulan bisa menghasilkan bisa 20.000 jam tayang ya. Ditembak 10.000 nggak ngaruh karena rekomendasi yang alami itu masih banyak teman-teman. Jadi jawabannya kira-kira seperti itu. Jadi buat channel kecil yang ditembak dengan jam tayang berlebihan, ya tentunya itu sangat berpengaruh. Nah, supaya teman-teman
ada bukti ya. Ini saya punya teman dulu channelnya bagus. Ini supaya ada buktinya ya, contoh langsung. Ini karena orangnya apa namanya, pengen cepat. Nah ini ya, ini nama channelnya, bisa tanyakan langsung, nama channelnya Tuerik Ajus. Sekarang channelnya memang udah dibuang ya. Nah dulu teman-teman bisa lihat video populernya ya. Ini 2 tahun lalu ya. Ya buat channel 2 tahun lalu 45.000. Ini adalah sebuah channel yang sudah jalan, sudah punya 1.500 jam tayang dalam waktu kurang lebih 2 bulan ya. Tetapi karena punya uang, merasa uang lebih itu, punya uang ya, membeli jam tayang tidaklah mahal. Mungkin kalau teman-teman tidak percaya bisa tanyakan ke channel ini ya. Tapi mungkin channel udah dibuang ya. Dan pada akhirnya setelah beli jam tayang, bisa dipastikan ya video yang apa namanya, karena ini beli jam tayang sekitar 2.400 karena udah dibilang ya. Jam tayang dia punya 1.600, terus beli 2.400, berarti udah lebih dari 50% ya. Itu sekitar 70% dibelikan ya. Sekitar 65% lah anggap. Jadi seperti inilah hampir kasusnya seperti ini. Jadi ini 30%, dia belikan 30% jam tayang. Jadi rekomendasi yang teracak itu 35% lah dibanding 65% yang teracak. Akhirnya channelnya nggak jalan. Kalau tidak percaya di mana dia beli jam tayang, teman-teman bisa tanyakan di channel ini ya. Jadi ini bukan mengada-ngada teman-teman. Jadi sudah banyak buktinya teman-teman kita yang membeli jam tayang itu channelnya rekomendasinya akan acak-acakan. Kecuali teman-teman ya, solusinya kalau teman-teman sudah rusak channelnya karena beli jam tayang, ini ada cara terakhir ya teman-teman. Caranya adalah membuat sensasi ya, supaya teman-teman lebih terkenal. Karena teman-teman tahu sendiri ya, kalau di Indonesia orang terkenal itu kan banyak yang ngehujat, otomatis akan banyak yang melihat video Anda, atau banyak yang simpati, atau bikin sensasi saja ya kalau pingin cepat ini. Tapi kalau channel udah rusak, memperbaikinya itu akan sangat sulit. Memakai trik upload video juga akan memerlukan HP yang lebih banyak, email yang lebih banyak, juga waktu yang lebih lama ya, karena rekomendasi sudah teracak. Jadi seperti itulah, apalagi channel yang sudah monet teman-teman. Kalau sudah monet kan kita tembak pakai upload video nonton sendiri, itu risiko kena $10. Jadi ini akan susah ya. Ini karena ini juga ditembak sampai monet. Setelah monet belum sempat dapat gajian ya. Ini sempat saya tanya dulu sekitar berapa ya, 200-300 ribu penghasilan selama 6 bulan setelah monet ya, karena tidak sabaran. Dan setelah itu kan nggak diurus karena penghasilannya kecil, nggak upload video, sekarang kena dismonet. Udah dismonet ya, jadi udah nggak diurus, mungkin udah nggak YouTube. Jadi bayangkan channel yang seharusnya berkembang ya, dengan ya penonton 45.000, 20.000 kan lumayan teman-teman. Jadi karena dianggap lebih cepat monet, itu akan lebih cepat menghasilkan uang. Jadi kesimpulannya, apakah bisa kita merusak channel orang lain? Jawabannya bisa jika dibelikan jam tayang berlebihan. Jika channel itu kecil dan punya jam tayang masih sedikit, tapi ketika channelnya udah punya penonton alami, jam tayangnya sudah banyak, teman-teman tembak juga, itu nggak akan berpengaruh. Jadi yang bisa dirusak adalah channel kecil teman-teman. Kalau channel besar hampir nggak bisa, karena channel besar sudah mempunyai rekomendasi dari penonton alami. Nah kira-kira seperti itu pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.